Udah dapat THR belum nih? Lebaran Udah ini? dong. Udah ya? Udah. Kalau secara manusiawi kadang nggak cukup. Dicukup-cukupin sih sebenarnya, karena kan ya nggak gede-gede banget ya bos. Allahu Akbar, Allah. Takut. Kebetulan. Halo kawan akurat, kembali lagi di Esai Ekonomi Santai bersama gua Ergon. Tema kali ini adalah soal THR nih. Kawan akurat udah dapet THR belum nih? Kalau gua udah belum ya? A few moments later. Udah. Slow. Ngomong-ngomong lebaran, pengeluaran kita tuh pasti banyak saat Idul Fitri. Karena kan bagi-bagi duit, ke saudara, beli baju segala macam. Tapi untungnya ada THR. Tapi seringkali THR kita tuh habis gitu aja dan ujung-ujungnya lebaran kita jadi boncos. Nah, gimana sih caranya biar lebaran kita nggak boncos dan uang THR kita nggak habis gitu aja? Yuk ikutin gua. Ayo nih yang P3. Tunjangan Hari Raya atau THR adalah salah satu hal yang sering ditunggu-tunggu menjelang Hari Raya Idul Fitri. Besaran nilai THR yang diberikan kepada karyawan juga akan berbeda-beda, tergantung kebijakan perusahaan serta tingkat kepegawaian masing-masing. Pada umumnya, setelah menerima uang THR, banyak orang yang menggunakannya untuk berbelanja berbagai macam barang. Mulai dari belanja barang-barang yang jadi wishlist selama ini, barang kebutuhan persiapan lebaran, dan baju baru. Serta tidak lupa digunakan untuk tradisi bagi-bagi uang. Namun, jika uang THR tidak dikelola dengan cermat, uang akan ludes begitu saja dan bisa bikin boncos. Padahal momen THR ini sangat bisa dimanfaatkan untuk disisihkan sebagai dana darurat, tabungan, ataupun investasi lainnya yang menguntungkan. Lalu, gimana sih caranya mengelola THR biar lebaran nggak boncos? Oke kawan akurat, gue mau nanya orang-orang yang ada di sini nih. Mereka udah dapat THR belum sih? Dan THR mereka untuk apa aja? Yuk kita cari tahu. Halo Mas. Halo. Dengan siapa? Vito, oke. Devita, Lydia, Siva. Udah dapat THR belum nih? Lebaran Udah ini? dong. Udah ya? Udah. THR itu buat apa aja sih, Mas? Buat ZIS lah, zakat infak sedekah. Udah diplotin buat investasi, buat ngasih ke orang tua sama anak-anak, terus ya untuk buat Idul Fitri aja sih. Ada yang dikasih ke orang tua sebagian, ada lagi yang disimpan buat jalan-jalan. Kayak aku liburan untuk kasih ke orang tua, Ya, terus? beli baju lebaran, kasih ke ponakan THR. Kak, THR-nya ini kira-kira cukup gak sih untuk lebaran tahun ini? Alhamdulillah cukup sih, dicukup-cukupin, disyukuri aja. Dicukup-cukupin sih sebenarnya, karena kan ya nggak gede-gede banget ya bos. Kalau secara manusiawi kadang nggak cukup. Tapi ya sepintar-pintar kita ini aja. Dan cukup-cukupin gitu ya Mas ya? Cukupin ya. Belum nanti kalau biaya mudik gitu, pasti nanti akan bengkak. Tapi kalau nggak cukup tuh gimana untuk memenuhi rencana-rencana udah disusun? Ngambil tabungan. Lewat dana darurat yang biasanya aku kumpulin setiap bulan ya. Oh gitu, berarti tabungan dong ya? Iya, jatuhnya tabungan. Halo kawan akurat, tadi kita udah nanya-nanya orang yang ada di Jakarta nih soal THR mereka tuh buat apa aja sih. Nah, sekarang kita mau nanya tips sama ahlinya soal bagaimana sih cara mengelola THR supaya lebarannya nggak boncos, supaya lebaran kawan akurat semua tetap happy. Yuk ikutin gua. Puasa Pak? Iya. Enggak guys, ternyata. Ayo. Kawan akurat, sekarang kita udah sampai di kantornya Aku Laku nih. Mau ketemu sama Bapak Efrinal Sinaga, Presiden Direkturnya Aku Laku Finance Indonesia. Jangan berisik ya. Selamat pagi Pak. Apa gitu? Apa kabar Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Bro, udah dapet THR belum bro? Alhamdulillah, udah Mas. Keren, gila. Buat apa aja THR nih? Ya lumayan buat bantu-bantu buat pribadi juga sih. Buat beli baju ya? Yoi, pasti.
Asik, keren. Atau jangan-jangan mau mudik kali. udah persiapan mudik. Mudik ya. Buat ngasih keponakan juga kali ya Mas ya? Oh iya pasti. Keren nih kawan akurat nih, THR-nya buat beli baju dan traktir-traktir keponakan gitu kan. Nah, sekarang kita udah sama Bapak, saya panggilnya Bapak F kali ya? Pak F ya? Boleh. Pak F. Beliau ini selaku Presiden Direkturnya Aku Laku Finance Indonesia gitu. Pak, kalau kita bicara Lebaran nih Pak ya, identik dengan yang namanya tunjangan hari raya gitu. Nah, kebetulan kan karyawan Bapak tadi sudah dapat THR nih Pak. Nah, mungkin dari Pak F sendiri ada nggak sih tips untuk karyawannya sendiri atau untuk kawan akurat di rumah untuk mengelola THR ini nggak cepet habis? Maksudnya nggak cepet habis tuh kayak digunakan dengan hal-hal yang positif. Iya. Nah, ini mungkin perlu ya, artinya mindsetnya dulu ya. Jangan menganggap bahwa oh ini ada THR ditambahan income, enggak. Ini anggap aja. Jadi windfall ini, bonus itu kan artinya kita juga harus manage gitu ya. Kalau bicara misalnya mengenai pengeluaran tadi, kenapa ada THR pemerintah? Ya tadi kebutuhan Ramadan dulu dong. Jadi kita pisahkan dulu mana yang wajib nih. Ramadan, kalau memang mau mudik ya mudik gitu kan. Nah, bisa nggak dialokasikan misalnya 30-40% untuk itulah. Ya, mudiknya. Yang kedua apalagi yang wajib? Ya bagi kita umat muslim kan tentunya bersedekah. Karena bulan Ramadan itu kan bulan bersedekah. Yang ketiga apalagi? Balik lagi ke yang wajib apa? Kalau misalnya masih ada kewajiban, masih ada pinjaman, masih ada utang. Kalau bisa tutupin deh. Bayar utang dulu bayar utang. Supaya nanti minjem lagi. Karena kan revolving deh ya kan. Bisa minjem lagi. Nanti bebannya berkurang tuh bisa minjam lagi gitu lah. Nah kalau sudah segitu baru kita pikir deh. Ini masih ada sisa nih misalnya. Katakanlah ada 20-30%. Ini mau diapain nih? Harus sesuatu yang bermanfaat dong. Misalnya, aku mau gojek nih, ya kan? Atau punya motor, gojekin, suruh orang yang bawa, nanti tinggal store. Itu kan bisa jadi uang DP. Benar. Nah, itu kan bagian daripada investasi. Kalau dapat THR, bayar utang dulu. Baru investasi dan lain-lain gitu ya Pak ya. Tapi kalau kita lihat fenomena sekarang kan tadi Bapak sudah jelasin ya Pak ya. Untuk apalagi nih kaum milenial atau kaum muda gitu Pak ya. Begitu lihat uang banyak, dapat bonus, itu tuh bawaannya pengen untuk belanja. Entah buat baju, entah buat beli handphone boba gitu lah ya. Cara ada begitu Pak. Itu gimana? Tadi kan cara umum gitu ya Pak ya sarannya. Nah, untuk anak muda nih gimana sih Pak? Kan karyawan Bapak juga kita lihat banyak ya? Anak muda gitu ya Pak ya. Takutnya ini duitnya pada habis nih. Iya. Kadang-kadang kan gini, kita itu kalau tiba-tiba dapat rezeki nomplok begitu, katakanlah THR, walaupun udah tahu sebenarnya, tapi kan itu bonus ya. Bonus lah. Itu langsung panik gitu kan. Sehingga apa? Itu jadi kurang bijak gitu loh. Iya. Nah makanya kalau mau begitu, selalulah kalau beli sesuatu, menurut saya itu sesuai kebutuhan aja. Gue butuh apa enggak sih? Jadi itu bijaknya di situ harus. Artinya walaupun masih muda harus tetap bijak gitu ya Pak ya. Terakhir sebelum closing gitu Pak. Kalau ada orang yang uang THR-nya tiba-tiba habis gitu Pak. Mungkin solusi dari Aku Laku apa gitu Pak? Yang pertama adalah kita punya yang namanya Aku Laku Pay Later. Pay Later guys. Pay Later itu artinya dia mau belanja di semua merchant yang udah bekerja sama, tinggal masukin nomornya, dia beli barang udah selesai. Dia mau bayarnya kapan? Terserah dia. Dia mau bayarnya bulan depan, mau 3 bulan, mau 6 bulan, itu urusan dia. Jadi bukan kita yang ngatur. Dia fleksibel gitu loh. Yang ngatur yang minjem. Nah, yang ngatur. Keren. Begitu juga kalau misalnya butuh duit nih, bisa dicairin bisa diajukan ke kita ya kan, ke kita punya peer to peer. Nanti dari situ masuk ke rekeningnya. Nah butuhnya berapa, kemudian mau berapa lama dia mau lunasin, itu silakan pilih sendiri gitu loh. Syaratnya mudah gak sih Pak? Terus bunganya berapa? Ya sebenarnya kalau soal persyaratan itu nggak sulit ya, dan kita juga butuh waktu sangat cepat. Hanya tinggal kasih KTP, kemudian dia selfie, proses di sistem kami, ya mudah-mudahan itu tidak lebih dari 30 menit. Ini untuk pertama kali ya, untuk pertama onboarding 30 menit sudah keluar hasil, approve, plafon dia berapa, saat itu dia sudah bisa langsung belanja. Oke, karena akurat menarik sekali bicara soal THR ini. Mungkin Pak, terakhir nih Pak, pesan ya 2 kata lah Pak ya, atau 2 kalimat gitu ya Pak ya, untuk kawan akurat agar THR-nya ini nggak boncos gitu ya Pak. Silakan Pak. Oke, jadi yang pertama adalah bijak berbelanja, kemudian bijak berinvestasi. Jangan habiskan Anda punya semua THR, tapi tetap sisihkan, karena masa depan kita nggak ada yang tahu. Siap. Terima kasih Pak Ep atas waktunya Pak. Thank you. Sorry ganggu nih Pak. Waktu ya, mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya.